Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Nur Media dengan NIM S1D1231114 dari program studi S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas pengganti UAS untuk mata kuliah Sistem Kendali yang berjudul Analisis Tanggapan Peralihan dan Kestabilan Sistem menggunakan MATLAB. Adapun tujuan dari laporan ini adalah untuk menganalisis tanggapan peralihan dan kestabilan sistem kontrol melalui simulasi MATLAB. Selain itu, saya juga mengubah beberapa parameter pada contoh soal yang disesuaikan dengan 3 digit terakhir NIM saya, yaitu 114 sesuai dengan instruksi dosen. Baik, langsung saja. Pada bagian pembahasan, yaitu yang pertama, analisis tanggapan peralihan. Tanggapan peralihan adalah respon sementara dari suatu sistem terhadap perubahan masukan dari keadaan awal ke keadaan akhir yang baru. Tanggapan ini penting untuk mengetahui karakteristik dinamis sistem seperti kecepatan respon, kestabilan, dan adanya osilasi atau tidak. Tanggapan peralihan bergantung pada orde sistem. Di sini yang pertama ada sistem orde 1. Sistem orde 1 ini biasanya hanya memiliki satu tiang atau pole. Responnya cenderung lebih lambat dan tidak ada osilasi berbentuk kurva eksponensial. Langsung saja ke contohnya, yaitu contoh 4.2. Di sini soalnya tentukan tanggapan sistem untuk laju satuan dengan fungsi alih. Sini dihitung dulu secara analitiknya. Ini hasilnya, tanggapan akhirnya yaitu CT sama dengan 5/4T dikurang 5/16 tambah 5/16 E pangkat min 4T. Baik, di sini listing program MATLAB-nya dapat dilihat. Sudah ada penjelasannya. CLC ini fungsinya untuk memberikan command Windows, clear all untuk menghapus semua variabel di workspace, close all menutup semua jendela grafik yang terbuka. Kemudian ini vektor pembilang numerator bisa dilihat di sini. Kemudian ini hasil programnya. Hasil programnya yaitu R sama dengan 5, P sama dengan min 4, dan ini grafiknya. Untuk grafiknya ini, hasil grafik yang muncul adalah kurva yang naik terus menerus secara hampir linear. Hal ini sesuai dengan karakteristik sistem karena fungsi transfer 5/S tambah 4 memiliki pole negatif, yaitu min 4. Sistem stabil dan mampu mengikuti masukan RAM. Ini dia. Jadi ini grafiknya. Kemudian yang kedua yaitu sistem orde 2. Sistem orde 2 memiliki 2 tiang dan dapat menghasilkan respon underdamped atau berosilasi. Atau bisa juga tidak berisolasi tetapi lambat. Ini biasa disebut dengan overdamped. Ini untuk contohnya, contoh 4.3. Tentukan omega n, zeta serta tanggapan undak satuan dari sistem lingkar tertutup berikut. Ini soalnya CS di per RS sama dengan 130/S kuadrat ditambah 1S tambah 4. Oke, ini hasilnya berdasarkan persamaan standar diperoleh omega n kuadrat sama dengan 4, omega n nya sama dengan 2. Ini hasilnya untuk tanggapan undak satuan dari sistem lingkar tertutup. Ini dia CS per RS sama dengan 130 di per S kuadrat tambah S tambah 4. Kemudian dengan menggunakan transformasi Laplace balik diperoleh ini hasilnya 1 dikurang E
pangkat min 0,5 T cos 1,9365 T tambah 0,2582 dikali sin 1,9365 T. Jadi ini hasilnya omega n itu 2, zetanya 0,2, omega n nya harusnya ini omega d kayaknya. Omega d sama dengan 1,9365. Ini untuk listing program MATLAB-nya. Bisa dilihat di sini. Kemudian hasil programnya. Ini hasil plot tanggapan terhadap masukan laju satuan. Di sini grafiknya. Grafik ini menunjukkan tanggapan sistem terhadap masukan undak satuan. Ini sistemnya merespon dengan cepat, mengalami overshoot hingga sekitar 45 menit, lalu berosilasi beberapa kali sebelum mencapai keadaan tunak di sekitar nilai 30. Waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai kestabilan sekitar 10 menit. Sekitar 10 detik. Berdasarkan tanggapan ini, sistem bersifat underdamped namun tetap stabil. Kemudian sistem orde tinggi. Sistem orde tinggi ini responnya lebih kompleks karena banyaknya tiang dan kemungkinan adanya nol yang dapat mempengaruhi bentuk tanggapan peralihan. Ini contohnya. Tentukan tanggapan masukan undak dari sistem berumpan balik satu yang mempunyai fungsi alih lingkar terbuka. Ini penyelesaiannya. Kemudian ini listing program MATLAB-nya. Lalu ini hasil programnya. Kemudian ini grafiknya. Lanjut bagian B, analisis kestabilan sistem. Kestabilan sistem adalah salah satu aspek paling penting dalam perancangan dan analisis sistem kontrol. Suatu sistem dikatakan stabil apabila untuk setiap masukan terbatas, sistem menghasilkan keluaran yang juga terbatas, tetapi dapat kembali ke keadaan setimbangnya setelah gangguan atau perubahan masukan. Ini bentuk umum persamaan karakteristiknya. Untuk menentukan kestabilan sistem digunakan beberapa metode dan kriteria, diantaranya yaitu yang pertama persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik ini yang menentukan kelakuan tanggapan peralihan dan dapat informasi mengenai kestabilan sistem tersebut. Ini untuk contohnya. Persamaan karakteristiknya. Oke. Ini hasilnya karena bagian nyata dari kedua akar-akar ini bernilai negatif, maka sistem bersifat stabil. Ini listing programnya. Kemudian yang kedua yaitu kriteria Raud. Metode ini memeriksa tanda koefisien pada tabel Raud. Sistem stabil jika dan hanya jika semua elemen pada kolom pertama tabel Raud bertanda sama, positif semua atau negatif semua. Ini contohnya. Ini setelah disusun dalam barisan Raud. Karena pada kolom pertama terdapat perubahan tanda sebanyak 1 kali. Maka pada persamaan karakteristik terdapat satu buah akar yang mempunyai bagian nyata positif dan sistem bersifat tidak stabil. Ini hasil programnya. Ini listing program MATLAB-nya. Ini hasil programnya. Oke, lanjut contoh 5.6. Ini periksa kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria Raud. Ini setelah disusun dalam barisan Raud. Karena pada kolom pertama terdapat perubahan sebanyak 1 kali, maka pada persamaan karakteristik terdapat satu buah akar yang mempunyai bagian nyata positif dan sistem bersifat tidak stabil. Kemudian ini listing program MATLAB-nya. Ini hasilnya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu kriteria Hurwitz.
Dengan metode Hurwitz dilakukan pemeriksaan apakah semua akar-akar persamaan karakteristik memiliki bagian nyata yang negatif. Ini untuk contohnya. Contoh 5.11, suatu persamaan karakteristik S pangkat 3 tambah 1S kuadrat tambah 1S tambah 4 sama dengan 0. Ini menurut kriteria Hurwitz, sistem tidak stabil karena determinan A3 dan A2 bernilai negatif. Ini untuk listing program MATLAB-nya, kemudian ini hasilnya. Selanjutnya kriteria continued function. Metode ini memanfaatkan dekomposisi polinomial menjadi bentuk continued function atau pecahan lanjutan. Sistem stabil jika semua koefisien hasil dekomposisinya positif. Ini untuk contohnya. Contoh 5.14, suatu persamaan karakteristik S pangkat 3 tambah 1S kuadrat ditambah 1S tambah 4 sama dengan 0. Periksa apakah sistemnya bersifat stabil atau tidak. Jadi sini ini hasilnya. Sistemnya ini tidak stabil karena terdapat koefisien negatif pada H2 yaitu min 3. Ini untuk listing programnya. Ini hasil programnya. Baik. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu MATLAB sangat membantu dalam menganalisis tanggapan peralihan dan kestabilan sistem kontrol melalui simulasi dan perhitungan matematis. Kemudian, tanggapan peralihan sistem bergantung pada orde dan berkarakteristik pole dari sistem tergantung sistem orde 1 memberikan respons eksponensial tanpa osilasi. Sementara, sistem orde 2 dan orde tinggi dapat menunjukkan osilasi, overshoot, dan waktu stabil yang bervariasi. Analisis kestabilan menggunakan kriteria Hurwitz dan continued function dapat menunjukkan apakah sistem akan mencapai keadaan tunak atau justru menjadi tidak stabil. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem dikatakan stabil apabila semua akar dari persamaan karakteristik memiliki bagian real negatif, dan sebaliknya jika terdapat perubahan tanda atau akar dengan bagian real positif maka sistem tidak stabil.